Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokahnya beliau hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, rizki, barokah dan kekuatan untuk datang ke acara Rabu kita hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliaulah kita mendapat terang benderang, dari beliaulah kita mendapatkan syafaatnya. Ketiga kalinya saya juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu tercinta yang sudah menyediakan waktunya untuk selalu datang di acara kita hari ini. Ibu-ibu, saya ingin membacakan susunan acara hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadi ibu-ibu sholat asar bersama, kita sudah melaksanakan tadarus bersama, dan kita juga sudah menikmati kue-kue ya ibu-ibu ya. Untuk selanjutnya kita akan ada acara itu persiapan sholat maghrib juga alhamdulillah kita sudah laksanakan. Untuk itu kita marilah kita buka acara kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman, mungkin Bu Anisah atau Bu Hasra, mungkin ada pengumuman ibu-ibu? Ada pengumuman? Tidak ada dari saya. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca dengan Asmaul Husna. Astagfirullah. Astagfirullah. Taubatan nasuha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'is, ya Mudil, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasid, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Majid, ya Wahid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Semoga dengan kita membaca Asmaul Husna kita selalu diberikan rahmat, barokah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara kita selanjutnya yaitu dengan acara takhir. Kita menunggu Bapak Ustadznya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mari kita awali ngaji kita sore hari ini dengan bacaan Fatihah untuk Bapak Ibu kita, guru-guru kita, para pendiri Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sedikit kebaikan yang kita lakukan ini menjadi jariah ya, ala hadihi ya salihah wa ala manahu salafus salih. Jadi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bulan lalu kita ini saya lanjut Yasin ya Bu ya. Bulan lalu kita pendahuluan Yasin. Nah sekarang masuk Yasin ayat 1 sampai ayat 4. Nah, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjutnya apa Bu? Wal-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Cukup. Cukup Bu. Yasin, sebagian ulama mengatakan bahwa Yasin itu adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran itu ada berapa Bu? Alkitab. Ibu diajar ya. Ada banyak Bu ya, ada yang ngomong 11, ada yang ngomong 15. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada yang saya tahu ya Bu ya, ada 6. Nah, 6. Yasin itu salah satu. Oh, oke. Yasin salah satunya. Jadi ada, tapi Bu nggak usah gaya-gaya kita baca Yasin. Nah, kita baca, kenapa Yasin terus? Ya itu nama lain dari Al-Quran. Yang khatam. Ada yang namanya Al-Mubin. Itu namanya Al-Mubin, nama lain dari Al-Quran. Ada namanya Al-Karim. Ada istrinya nih Pak. Dan namanya disebut terus. Hati dong. Al-Karim, yang mulia. Al-Karim. Ya. Al-Karim, ada yang sebut An-Nur, penerang, cahaya. Jadi, kalau ada yang ibu sedih, ibu suntuk, itu kenapa dianjurkan membaca Al-Quran? Karena An-Nur itu memberikan cahaya di tengah gelapnya hati saya, hati ibu, hati anak kita. Iya kan? An-Nur, An-Nur. Ada yang disebut juga Al-Quran itu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, rahmah kasih. Rahmat kasih. Jadi kalau hati kita mulai keras, mudah marah, gampang tersinggung, berarti baca Qur'annya kurang. Dikritik marah, berarti baca Qur'annya kurang. Diingetin marah. Lapar marah. Tidak punya uang marah. Punya uang marah. Seneng marah. Pokoknya kalau hatinya keras berarti baca Qur'annya kurang. Al-Furqan itu pembeda. Itu nama lain dari Al-Quran. Jadi nama lain Quran itu ada banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa Yasin itu adalah nama lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nama lain dari Nabi Muhammad itu Yasin. Jadi nama Nabi Muhammad itu ada banyak Bu ya, ada Ahmad, ada Mustafa, ada Mubashir, ada Nadir, pemberi peringatan. Yasin, tapi anak sekarang sudah jarang namanya Yasin Bu ya. Ada anak Belanda namanya Yasin Bu? Ada Bu? Yasin van der Berg, Yasin van Amstelveen, enggak ada. Enggak ada, udah jarang. Enggak ada. Jangankan di Belanda, Bu, di Indonesia saja sudah jarang nama Yasin. Nama anak Indonesia keren-keren. Jangankan yang di kota besar, yang di tempatnya Mbak April di Jombang, anak Pluwoso listrik aja kadang nggak masuk, namanya Abigail. Abigail. Panggilannya Bogel, panggilannya. Oh, jauh. Bogel panggilannya Bogel. Ya, anak kecil. Pengaruh film Charlotte. Itu nama lain. Maka kata Nabi Muhammad, innali asma'an ana Muhammad. Aku ini, kata Nabi Muhammad, memiliki banyak nama. Ana Muhammad, namaku Muhammad. Wa ana Ahmad, namaku juga Ahmad. Wa anal Mahi, namaku juga Mahi. Alladzi yamhullaha biyal kufra, yang denganku Allah menghapus kekafiran. Wa anal Hashir, aku juga disebut sebagai Al-Hashir, yang mengumpulkan. Nanti yang alladzi yuhsyarun nas, yang nanti mengumpulkan para umat Muhammad itu di padang mahsyar. Jadi nama Nabi Muhammad itu ada banyak. Ya, bisa dipertimbangkan lah Bu, kalau ibu punya cucu atau punya anak. Ada yang mau punya anak lagi nih kira-kira Bu? Kali ini ya. Yasin itu bagus ya Bu ya. Ya, nama kalau Indonesia namanya macam-macam. Ada namanya Al-Hiron, kayak nama Al-Qur'an Bu ya. Tapi itu ada singkatannya Bu. Alhamdulillah lahir hari Kliwon. Tapi kelihatannya bagus. Jadi itu penting. Saya Jumat Kliwon. Ada banyak orang yang salah kaprah. Dianggapnya semua nama yang diambil dari Al-Qur'an itu adalah baik. Padahal belum tentu, tergantung. Artinya apa? Artinya jangan sampai punya anak, punya cucu dinamakan Al-Lahab, jelek. Al-Zalzalah, yang berguncang, makanya pusing terus anaknya, mulai lahir sampai pusing. Hati-hati ya. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan boleh menamai anak itu dengan nama asing asalkan artinya baik. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara, punya teman yang namanya Belanda mau masuk Islam, tidak harus dipaksa untuk ganti nama. Selama namanya itu bagus, artinya bagus, ya sudah biarkan. Ada yang beranggapan kalau sudah masuk Islam berarti namanya harus ganti Islam. Saya termasuk yang berpendapat ya sudah biarkan nama-nama Belanda, mau nama Spanyol, yang penting artinya baik. Islamnya yang betul. Islamnya yang betul. Ini pilihan Bu ya, pilihan. Ada ustadz, ada kiai ulama yang kalau sudah masuk Islam harus ganti nama Islam, ya boleh, silakan, tidak apa-apa kalau yang bersangkutan tidak keberatan, kalau mau. Tapi kalau tidak mau ya sudah, itu pilihan. Yang penting namanya bagus, artinya bagus. Karena nama itu doa. Suatu ketika ada sahabat datang kepada Nabi, ditanya, namamu siapa? Kata Nabi, namaku Huzn. Namamu ini kurang bagus, karena artinya kesedihan, kata Nabi. Gimana kalau saya rubah namanya Sahl? Sahl itu kemudahan. Apa kata sahabat ini? Enggak Nabi, saya enggak mau ganti nama yang diberikan oleh orang tuaku. Kata Nabi, ya enggak apa-apa, itu pilihan kamu. Coba enak Bu ya.
tidak memaksakan apa yang diyakini benar kepada orang lain, ya sudah, terserah. Tapi konon setelah itu saudaranya mengatakan, oh setelah karena dia tidak berganti nama, dia sakit dan susah berkepanjangan, dan itu pilihan. Nabi tidak memaksakan itu. Pada zaman Nabi, nama Yasin, nama Muhammad itu diperdebatkan, ya, karena tidak masyhur nama Muhammad pada saat itu. Sebelum Nabi lahir itu tidak ada yang namanya Muhammad. Baru Nabi lahir dinamakan Muhammad. Dan Yasin adalah salah satu nama dari sekian banyak Nabi Muhammad. Nah, selesai satu ayat. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Kalau kita ganti nama itu emang boleh, Ustaz? Yang kalau tadi kayak Boleh, yang nggak boleh ganti kelamin. Boleh ganti nama. Boleh ganti nama. Ganti kelamin kan bisa juga, Pak. Itu nggak boleh. Ada nggak, Ustaz? Bisa tapi nggak boleh, Bu. Di agama, Kenapa, Bu? bukan menurut agama ini. Iya, bisa, Bu, bisa. Tapi menurut agama boleh nggak? Nggak boleh. Ganti nama boleh. Iya. Ya, Bu ya, boleh. Tetapi tidak disyariatkan untuk bacaan. Jangan sampai ada orang ganti nama lalu ibu todong karena ganti nama bacaan. Ya kan kondisi ekonomi tiap orang kan tidak sama. Ya kan, Bu ya. Yang punya rezeki ya, Bu. Itu, Bu ya. Jadi ganti nama boleh. Baik, lanjut. Yasin yang kedua apa, Bu? Wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Segala sesuatu itu hendaknya baik dan buruk karena Al-Qur'an. Salah benar karena Al-Qur'an. Bukan karena adat istiadat, bukan karena kebiasaan, bukan karena senang dan tidak senang. Titik. Bekerja berdasarkan Al-Qur'an, berorganisasi berdasarkan Al-Qur'an, memilih jodoh berdasarkan Al-Quran. Bukan berdasarkan senang tidak senang, bukan berdasarkan Weton. Ya, Sio. beragama berdasarkan Al-Quran. Mengapa ini penting? Supaya perjalanan hidup kita itu benar. Apakah ada beragama tidak berdasarkan Al-Quran? Ada. Di tempat saya, Bu, kalau lebaran itu nyumet petasan yang tingginya segini nih, gede, nutup jalan. Katanya itu untuk merayakan Idul Fitri. Berdasarkan Al-Quran tidak, Bu? Tidak. Peringatan Maulid Nabi 2 hari 2 malam nutup jalan. Berdasarkan Al-Quran tidak? Tidak. Tapi tradisi, Pak. Tradisi, Bu. Tapi tradisi yang dibenarkan Al-Quran atau tidak? Mengganggu orang lain. Karena kita mayoritas Muslim, enak, gak ada yang komplain. Tapi mereka pernah gak, Bu, membayangkan nutup jalan kalau seandainya ada tetangga yang sakit, bisa ndak ambulan masuk? Ada tetangga kebakaran, pemadam kebakaran bisa ndak masuk? Tapi karena mayoritas kita Muslim, enak aja, nggak ada yang komplain. Ndak fair, Bu ya. Padahal Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk berlebih-lebihan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi yang mungkin Nabi juga tidak suka yang seperti itu. Itu, Bu ya. Beragama berdasarkan Al-Quran, bekerja berdasarkan Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim, maka seluruh rangkaian hidup kita itu idealnya berdasarkan Al-Quran. Berumah tangga berdasarkan Al-Quran. Sayangnya dalam tradisi kita, orang Jawa misalnya seringkali membangun relasi suami istri, bapak anak itu bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, kelaziman yang belum tentu kebenaran. Dalam Islam boleh nggak anak mengingatkan orang tua? Komplain. Kalau orang tua salah? Boleh. Tapi dalam tradisi kita, perbedaan pendapat antara anak dan orang tua itu dianggap sebagai perlawanan. Iya tuh.
Dalam Quran itu Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu untuk menyembelih Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi aku dapat perintah untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana menurutmu wahai Ismail? Coba. Ini Nabi dialog dengan anaknya masih membuka ruang untuk diskusi. Gimana menurutmu wahai Ismail? Tapi dalam tradisi kita kan nggak boleh. Pokoknya apa kata orang tua ya ini nggak boleh dilawan. Titik. Dulu, sekarang bisa. Tapi kan masih ada Bu yang seperti itu. Ada. Ya abatif al kata Nabi Ismail. Ya abatif al matu mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang menurut kamu benar. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Hubungan suami istri dalam Islam kalau dalam tradisi Jawa itu seringkali perempuan di posisi minoh di belakang, nggak punya ruang untuk berargumen, nggak punya ruang untuk menentukan pendapat, ya kan Bu ya? Apakah ini dalam Islam? Tidak. Dalam Al-Quran kita posisi yang sama untuk saling membangun, mengingatkan, ya kan? Maka idealnya Yasin wal Qur'anil Hakim, segala langkah hidup kita itu idealnya berdasarkan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Untuk bisa menjalankan hidup berdasarkan Al-Quran, ya membaca, ya Bu ya, ngaji seperti sekarang, bertanya kalau tidak tahu, ya membuka diri untuk berdiskusi dengan orang lain, nonton film, itu menambah wawasan kita. Menonton film, bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan, bergaul dengan orang yang berbeda organisasi. Oh begini, oh ada ilmu baru, oh ada wawasan baru, oh ternyata gini nggak boleh ya, oh ternyata itu penting, ya, supaya kita melangkah itu berdasarkan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah keringingan Bu ya, kolesterol ini asam urat. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Muhammad itu termasuk dari utusan Allah. Ya. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini turun sebagai jawaban atas keraguan orang kafir yang merasa bahwa Nabi Muhammad itu tidak pantas menjadi nabi. Jadi orang kafir itu ketika Nabi dikatakan menjadi rasul, orang kafir nggak terima. Nggak mungkin wong Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, yatim kok memberanikan diri mendeklarasikan sebagai rasul, itu nggak mungkin. Ya, maka dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan hadhihi surah makiyah wa sababu nuzuliha innal kufara qalu, sesungguhnya orang kafir itu mengatakan inna Muhammadan laisa binabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang nabi, wala mursalin, dan bukan rasul, bal huwa yatimu Abi Thalib, tapi dia itu seorang yatim. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dia enggak pergi sekolah, wa ma ta'allama minal muallim, dia enggak pernah belajar dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyyan? Bagaimana mungkin orang yang enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak sekolah, enggak bisa baca tulis kok mendadak menjadi rasul, itu gimana ceritanya? Kata orang kafir. Lalu diturunkan ayat ini. Allah menjawab pertanyaan keraguan orang kafir itu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terima kasih Bu. Muhammad itu adalah satu dari sekian banyak utusan Allah yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ketiga ini adalah kita tidak boleh ragu pada kemampuan seseorang, tidak boleh merendahkan hanya melihat penampilannya, ya Bu ya. Tidak boleh ingkar pada kuasa Allah yang mampu merubah segalanya. Tidak boleh tidak boleh meremehkan, ragu boleh, wajar. Jadi kalau ibu lihat orang rambutnya nggak hitam, celananya belel misalnya, ya, terus ibu ragu kira-kira bacaan Qurannya benar apa nggak, boleh ragu, wajar manusiawi, tapi tidak boleh direndahkan.
Ibu ketemu wanita di pinggir jalan pakaiannya lusuh, cara sholatnya nggak sama seperti ibu, cara berbusananya menurut ibu tidak syar'i, boleh ibu ragu, tapi tidak boleh diremehkan. Boleh jadi yang kita anggap hina itu ternyata sedekahnya lebih banyak dari kita. Yang kita anggap hina itu ternyata lebih sayang ke orang tuanya daripada kita. Yang kita anggap hina itu ternyata sholat malamnya lebih khusyuk daripada kita. Ya nggak wallahu alam. Boleh ragu, tidak boleh diremehkan. Mengapa? Karena Allah menjawab keraguan orang kafir karena Nabi Muhammad itu innaka laminal mursalin. Kamu boleh ragu, tapi Muhammad itu adalah utusan yang memang aku utus untuk menyebarkan risalah kenabian. Jadi Nabi yatim itu memang memberi teladan agar anak yatim tidak distigma sebagai anak yang tersingkirkan. Innaka laminal mursalin. Dan yang terakhir sebelum makan bakso, ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim artinya apa, Bu? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di Surabaya itu masjidnya tol, itu namanya Masjid Siratal Mustaqim. Bus lurus, Snellway. Iya, nggak tahu. Itu di Surabaya. Wal muradu minas sirat, dan yang dimaksud dengan as-sirat adalah dinil Islam, agama Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haq wal Islam wal kufaru ala dinil batin. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan semua agama di dunia itu sama, benar, menurut Ibu ungkapan ini benar apa salah? Sama-sama, tapi ajaran lain. Saya ulang ya. Beda. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah semua agama itu sama? Tidak. Tidak. Sama apa beda, Bu? Namanya udah beda. Beda apa sama, Bu? Beda. Setiap agama punya pengajaran cara bertuhan yang tidak sama. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, iya. Tapi semua agama tidak sama. Dan di antara semua agama yang ada di dunia ini, yang paling betul adalah Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sebetulnya sama, enggak, Pak, beda. Tuhannya beda, cara bertuhannya beda, enggak. Kita akan sama, nanti akhirnya kan kita nyampe di tujuan yang sama. Enggak, Pak, Bu, beda. Enggak betul ini statement ini. Tapi enggak usah dibuat. Kenapa? Ya, tapi kalau ajaran-ajaran kebaikannya mungkin sama, tapi secara prinsip beda. Moral juga belum tentu sama. Tapi ada irisan-irisan yang mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kelembutan, itu mungkin sama. Tapi jika ditanya apakah semua agama sama, tidak. Apakah kita nanti akan berujung di titik yang sama? Tidak. Dan agama yang terbaik di antara sekian banyak agama itu adalah agama Islam. Tapi kalau ketemu yang seperti ini nggak usah dibikin panjang, sama-sama. Ya. Tapi kadang kita yang diajak berdebat, Pak Ustadz. Ya udah, Bu, tinggal pergi aja udah. Saya mau buang air pergi. Ya. Inna dina indallahil Islam. Muncul lagi pertanyaan, apakah agama sebelum Nabi Muhammad itu agama Islam? Ya. Ya. Ada agama Nabi Musa, ada agama Nabi Ibrahim, ada agama Nabi Lut. Apakah semua itu Islam atau ada agama tersendiri? Islam. Muslim.
Dalilnya apa? Quran surah Ali Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, akan tetapi dia adalah orang yang jauh dari syirik dan kufur, dan dia seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan sekali-kali dia bukanlah orang yang musyrik. Apa dalil yang lain? Quran surah An-Naml misalnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang memeluk Islam. Dan cukup ya. Jadi empat ayat tadi. Pertama Yasin. Ada yang mengatakan Yasin itu nama lain dari Al-Quran, ada yang mengatakan nama lain dari Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, hanya Al-Quran yang kita patut jadikan petunjuk dalam melangkah, bekerja berdasarkan Al-Quran, membangun hubungan dalam rumah tangga berdasarkan Al-Quran, memilih jodoh berdasarkan Al-Quran, berorganisasi berdasarkan Al-Quran, ya, membangun hubungan kerja di tempat kerja berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan adat istiadat, kebiasaan yang belum tentu, bukan berarti salah Bu ya, yang belum tentu kebenarannya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena dia yatim, hanya karena penampilannya, sebagaimana orang kafir merendahkan Nabi Muhammad karena statusnya. Bisa jadi yang kita anggap hina itu ternyata sedekahnya lebih ikhlas daripada kita, ya. Baktinya kepada orang tua lebih tulus daripada kita. Bacaan Qur'annya sedikit tapi lebih ikhlas daripada kita. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, terhadap ajaran yang lurus. Satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama itu punya cara bertuhan yang berbeda-beda, ya. Ujungnya tidak sama. Kalau ada ajaran-ajaran yang beririsan, mungkin saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan senang sekali kalau ada kritik, masukan, komplain atau pertanyaan. Silakan Bu, 5 menit. Boleh, kalau saya suka dengar kalau orang Kristen bilang kan Tuhan berkati. Kalau kita tuh nggak boleh kan menyebut Tuhan toh. Allah toh, Allah mas. Nama lain dari Allah, nama Tuhan. lain. Maksudnya kita ngomong Tuhan gitu Bu? Iya, kita lagi mendoa atau apa gitu, terus kalau orang Kristen atau masyarakat bilangnya Tuhan berkati. Oh. So gitu. Terus amin, amin gitu. Maksudnya kita mengamini doanya orang Kristen? Iya, terus dia karena dia bilang ini. Oh, enggak boleh. Kita kalau kita mengamini doa orang Kristen kita enggak boleh, ya Bu ya. Tapi kalau mereka mengamini doa kita itu terserah. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita boleh menyebut nama Tuhan tapi bukan Allah? Kalau saya boleh saja. Boleh, asalkan niat kita. Bahkan kalau kita di forum-forum yang general, yang tidak semua heterogen, yang tidak semua audiens itu orang Islam, saya lebih sering ngomong Tuhan daripada ngomong Allah. Kalau saya ngomong Allah, mereka belum tentu bisa menerima. Tapi kalau yang ulang tahun, ya, semoga Tuhan berkati, boleh gitu, bisa memberkati hidupmu. Semoga sisa hidupmu dengan penuh keberkahan dari Tuhan. Itu boleh begitu. Kepada non Muslim? Enggak, ya. Dia mendoakan kita lah. Kalau kita ulang tahun, Kita boleh mendoakan non Muslim, boleh, tapi hanya untuk urusan duniawi Bu ya. Boleh. Ketemu ada kolega non Muslim, sukses ya, sehat ya, selesai. Mudah-mudahan selalu dalam kasih Tuhan, mudah-mudahan diberkati Tuhan. Itu artinya kita berharap Allah memberikan kasih kepadanya, boleh. Karena memang dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu amun linnas, untuk seluruh umat manusia. Mau dia menyembah Allah, mau dia gak sholat, mau dia gak puasa, tetap dalam kasihnya Allah. Kecuali Ar-Rahim, Ar-Rahim itu kasih yang memang spesifik hanya untuk orang yang beriman kepada Allah saja. Jadi kalau kita berharap kasih Allah itu melimpah kepada orang yang non Muslim, boleh. Semoga sukses rezekinya, semoga anaknya
dimudahkan studinya, mudah-mudahan bisnismu lancar, boleh. Urusan duniawi Bu ya. Urusan duniawi. Maksudnya mungkin Bu Silvi ulang tahun. Misalkan saya, jangan saya deh. Karena ada yang Ya. Bu Silvi, Tuhan memberkatimu. Ya, terima kasih gitu. Oh, Udah, gitu terima kasih. jawabannya Bu. Nggak apa-apa, sama-sama muslim. Terima kasih. Kalau terima kasih. ya nggak apa-apa. Gitu. Ibu Silvi bilangnya terima kasih aja. Oh, terima kasih ya, gitu. Diberkati. Iya. Terima kasih ya doanya. Ya. Bu. Pak Ustadz tadi bilang Rasul yang Yahudi apa yang Kristen tadi Muslim. Mana letak perbedaan mereka itu kan Udah Muslim? setiap kali Ustaz Muslim, maksudnya gimana Bu? Tadi Nabi boleh tergantung kamu. Nanti kamu kan nggak Rasul pada Yahudi sama Kristen itu kan Muslim. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Ya berarti Muslim. Muslim. Ya, tapi kenapa selanjutnya di ajarannya mereka itu Abraham itu jadi Abraham itu kan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Bukan seorang Yahudi artinya dia tidak menyembah selain Allah, Bu. Bukan penyembah berhala, bukan penyembah matahari, kan begitu, Bu. Ya. Terus Karena Nabi Ibrahim menyembah Allah. ya selanjutnya Dan dia bukan juga seorang Nasrani yang menyembah Yesus, kan begitu kan? Dia adalah Muslim yang menyembah Allah, meyakini bahwa Allah itu zat yang tidak boleh dikufuri. nabi-nabi itu kan mereka kan Muslim, insya Allah. Tapi penganutnya mengajarkan ke arah yang lain. Mungkin seperti di India. Gimana gitu? Ya. Ya. Yesus ke- Iya. Gimana? Oh, gimana itu titik penyimpangannya? Ya itu karena mereka punya interpretasi yang berbeda-beda terhadap kitab suci yang dulu didatangkan kepada Nabi Isa. Isa itu apa Bu? Injil ya Bu ya? Injil. Kemudian Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran toh. Semua kitab-kitab suci itu sebetulnya mengajarkan tentang keesaan Allah. Kan begitu kan? Menjadi berbeda ketika di tangan para pemuka agama mereka. Interpretasinya sudah berbeda-beda. Mereka punya kepentingan tersendiri, mereka punya pemahaman tersendiri sebagai kitab suci. Jadi Dari pengikutnya bukan dari nabinya. Karena risalah kenabian itu jelas mengajarkan, tidak pernah mengajarkan menyembah berhala, tidak pernah mengajarkan menyembah matahari, nggak ada ya cerita. pada dasarnya itu Pada Muslim. dasarnya iya, pada dasarnya semuanya mengajarkan tentang keesaan Allah. Menjadi aslinya menjadi berbeda ketika di tangan para pemuka agama mereka, punya interpretasi yang berbeda. Saya ada Jangan, pertanyaan. ya. Kalau ada orang Kristen, orang Muslim, Kristen masuk Islam, tapi orang tuanya Kristen, apa boleh anak itu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, tapi meninggal dalam saat Kristen? Jadi orang tuanya nggak boleh ya? Nggak bisa Bu, Nggak nyampe ya. nggak nyampe, nggak bisa Bu, nggak bisa. Nggak bisa kan keywordnya itu kan syahadat ya kan. Ya, orang nabi saja yang seorang nabi aja nggak bisa mendoakan kepada pamannya kan. Itu saking Tidak boleh atau tidak nyampe atau nggak tidak nyampe. boleh? ya memang kita tidak boleh mendoakan kepada orang non muslim untuk soal ubudiyah, untuk soal ibadah, untuk soal ketauhidan nggak boleh. Tapi kan ini Dan nggak akan nyampe. nyebut namanya ya. Tapi maksud Pak Ustadz, kalau kemanusiaan ya biarin aja dia berdoa sampai yang tahu sampai maksud saya begitu, biarin aja dia berdoa. Terserah saya apa enggak dari Allah. Terserah. Ya tapi nggak boleh Bu, nggak boleh. Apa yang perlu orang yang sudah nggak ada, apa yang perlu kita doakan? Ya, tapi dia tetap anaknya mendoain. Enggak maksudnya karena anak. Kalau masih hidup nggak apa-apa berarti Ustaz. Masih hidup nggak apa-apa mendoakan ampunan supaya diampuni Allah, mendoakan untuk mendapatkan hidayah. Boleh Bu. Bahkan memang masih harus untuk membangun kebaikan kepada orang tua. Harus. Kalau udah meninggal terus apa yang perlu didoakan? Barusan dibicarakan Bu, kalau yang Kalau masih hidup nggak boleh. ada. Ini kalau yang laki-laki Islam, yang perempuan Kristen, boleh itu Ustaz dalam perkawinan? Saya termasuk yang berpendapat bahwa
tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ahlul kitab yang dimaksud itu tidak seperti ahlul kitab yang hari ini ada. Kan begitu kan? Saya tanya Pak, Iya. suami saya sendiri ya, Iya. sejak nikah dia baca Quran terjemah Belanda ya, Ya. udah sampai terakhir tahun lah pokoknya. Zakat itu tetap ya. Tapi dia akhirnya meninggal ikut mama ya. Saya nih mau doa, gimana doanya karena dia ikut Orang tuanya. Belanda ya. Jadi tradisi Ya, Belanda ya. itu gimana tuh? Suaminya ibu muslim tuh pernah bersahadat. Syahadat, tidak pernah terlihat bahwa dia ingkar kepada Allah. Enggak. Ya sudah. Anggap saja meninggal dalam keadaan Islam. Ya, urusan dia diperlakukan proses kematian diperlakukan non muslim itu beda soal. Tapi kan dia meninggal dalam keadaan Islam. Ibu tidak pernah lihat dia ingkar kepada Allah. Urusan masih enggak soal, itu urusan belakang. Yang penting wafat dalam keadaan Islam. Sudah Islam. Nah, dia ngomong sendiri Pak. Iya. Saya besuk itu semalam sebelumnya, itu malam malam itu ya. Aku tanyain, kalau waktu kamu nanti ikut aku apa ikut mama? Ikut mama, bilang gitu. Ya, dia bilang ikut mama itu kan tidak berarti dia berpindah keyakinan. Gitu aja, Bu. Sudah dibikin gampang aja. Ibu masih Islam gitu aja, Bu. 2 tahun nggak bayar zakat. Sudah, biar enggak apa-apa, Bu. Jangan dibuka aibnya, Bu. Yang penting pernah syahadat, sudah gitu aja, Bu ya. Kita ambil peluang yang bagus daripada peluang yang buruk gitu aja. Anggap saja masih Islam, sudah selesai. Saya nggak pernah doa untuk ya. Masih bisa, Bu. Ya mulai hari ini, berarti mulai hari ini. Tapi yang sadar Islam. Ya, Bu. Bisa didoakan. Iya. Betul. Ya. Udah sakit terus ya kan ada asuransi buat ke Ya. terus itu dia tuh maunya dibakar sementara dia Islam tuh gimana? Islam sudah, Bu. Islam masih Islam gitu aja. Selama Ibu tidak lihat dia Mintanya dibakar apa kita yang sebagai akhirnya wafat dibakar atau dimakamkan? dibakar. Ya udah anggap aja masih Islam, Bu, sudah. Terus kita yang ikut kemauan dia itu kita dosa apa enggak? Itu beratnya Pak. Benar. Ya kan dia kan punya badan kan Saya- berhak memilih cara Oke. kematiannya. Saya kasih jawaban pahitnya, Bu ya. Pertama, tidak semua wasiat orang yang masih hidup itu harus dijalankan ketika dia wafat. Sebenarnya. Itu, Bu ya. Makanya kenapa saya katakan beragama berdasarkan Al-Quran, berumah tangga berdasarkan, supaya setiap kebijakan yang kita ambil itu kita konfirmasi dulu. Oke, dia minta dibakar, menurut Al-Quran boleh nggak? Nggak boleh. Ya sudah, ini yang lebih kuat daripada pendapat yang masih hidup. Yang hidup yang Sebentar, Bu, saya lanjutkan. Jangankan ibu yang soal dibakar atau tidak. Di Surabaya itu ada sekolah Islam yang selama berdiri sampai sekian puluh tahun berdasarkan wasiat pendirinya Kiai Haji XXXXX itu tidak boleh libur selain hari Jumat. Jadi liburnya Jumat, Minggu nggak libur. Dimintalah pendapat, Pak, kenapa kok liburnya selalu hari Jumat? Karena wasiat pendirinya. Kita hitung sekarang, apakah wasiat yang seperti ini tetap kita lanjutkan atau tidak? Karena kalau tetap liburnya hari Jumat, tidak banyak yang masuk sekolah Islam, orang semakin berpindah ke sekolah yang lain, madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya, maka wasiat itu harus digugurkan, pindah liburnya menjadi hari Minggu, Sabtu Minggu. Dan itu keputusan para kiai-kiai, enggak kita. Kalau sekarang ibu misalnya, terbesar ya. ada orang wasiat sama ibu, saya nanti kalau meninggal seluruh hutang saya kamu bayar kecuali satu yang di Bu Ade itu jangan dibayar itu karena saya sakit hati sama Bu Ade. Ketahuan sekarang, ketahuan. Ibu mau ikuti wasiatnya atau ibu mau langgar? Langgar. Bayar ya, Bu. Tapi Pak, Sebentar, jawab dulu pertanyaannya. Hah? Langgar dong. ya karena itu kan bebas
bebas, nggak ada hitam di atas putih. Tuh sama aja kalau saya tulis ayo. Tapi dia tulis tapi kan bukan hukum Kewajiban. pemerintah. Emang. Loh, ya tapi Ini kan mesti ini dibayar. dia kan sakit nih. Iya. Terus sebelum meninggal, Ya. terus disuruh datang asuransi untuk Ya. kematian. Iya, Nah, terus garisnya. isi maunya apa? Iya. Nah, itu kan udah tertulis Ya. di asuransi Mas. Terus itu kan kita nggak bisa gugat Ganti-ganti. Ya, itu ya kita memang dikunci oleh hukum negara. Makanya sekarang kita bikin UWM, Bapak Ibu itu bikin itu kan mensiasati itu. Tapi saya kasih ini golden rule-nya Bu ya, ini basic rule-nya. Kalau kita dipertentangkan apakah wasiat atau hukum agama, maka yang dimenangkan adalah hukum agama. Jadi dibayar nih utangnya. Jelas Bu ya? Jadi Itu kan ada saya ada mengalami ya teman ya, suami udah masuk Islam waktu kawin Iya. karena istrinya itu kan ya. Tapi waktu dia begitu mau meninggal dia bilang dia minta dibakar. Iya. Jadi si istri bingung. Dia kan Islam, tapi ya emang dia tidak melakukan. ya udah ya kalau lain kali kalau ketemu gitu iyain aja biar matinya tenang. Iya. Nanti kalau dia sudah merem baru kita kubur. Kita kan nggak bisa komplain, kita nggak bisa komplain. Ya toh. Iyain aja biar seneng. Iya, udah nanti. Ya, tapi itu gimana akhirnya tuh itu perempuan akhirnya mau bakar juga. Karena itu perempuan permintaan. Iya, ya nggak bisa. Ya, makanya ini kan saya kasih petunjuk nih Bu sekarang. Pokoknya kalau Bapak Ibu dipertentangkan mana yang didulukan, apakah wasiat atau hukum agama, yang didulukan hukum agama. Udah itu aja. Nah, kita bersyukur nih UWM pengurus membuat surat wasiat itu ya untuk itu. Ya, Bu ya. Bu jadinya dibayar apa enggak tadi Bu? Utangnya dibayar apa enggak jadinya? Bayar. Meskipun wasiatnya enggak ya. Baik, itu Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu sehat, senang belajar, diberi kekuatan, limpah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, guyon Bu ya. Iya, Pak. Sebelum kita acara selanjutnya terakhir Ramadhan, marilah kita tutup acara majelis kita. Terima kasih Ustadz Afan telah memberikan ceramahnya. Semoga kita selalu diberikan barokah. Ustadz Afan juga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.